Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja yang sudah kami lakukan beberapa waktu lalu dan untuk lembaga yang kami pilih yaitu Limited Liability Company Blue Carbon atau LLC. Jadi di sini ada anggota kelompok kami dengan saya Rona Itisama. Saya Ayasa Julka. Saya Anissa Ramadhani Safitri. Saya Amal Gifari. Saya Lia Puspitasari. Saya Nyai Miftah Muti. Saya Lucy Fitriani. Saya Marcella. Saya Zara Salsabila. Saya Dilova Anandita. Oke, langsung saja kita ke latar belakang yang akan dijelaskan oleh Zara. Baik, untuk latar belakang itu, peningkatan suhu bumi akibat gas rumah kaca mendorong pengembangan kebijakan mitigasi berbasis alam. Salah satu konsep penting adalah blue carbon, yaitu pemanfaatan ekosistem pesisir seperti contohnya hutan mangrove, padang lamun, dan rawa asin sebagai penyerap alami karbon dioksida yang mampu mengurangi emisi global secara signifikan. Untuk pengelolaan karbon biru juga itu membawa dampak ekonomi dan sosial yang besar bagi masyarakat pesisir. Ekosistem yang terjaga dapat mendukung kegiatan ekonomi berkelanjutan seperti contohnya ekowisata, perikanan ramah lingkungan, dan perdagangan karbon kredit. Salah satu lembaga yang aktif mengembangkan proyek ini adalah Blue Carbon LLC, perusahaan berbasis di Uni Emirat Arab yang mengintegrasikan konservasi lingkungan dengan model bisnis hijau untuk mendukung pembangunan rendah karbon global. Next. Nah, adapun rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana peran Blue Carbon LLC dalam pengelolaan karbon biru global. Yang kedua, apa program utama yang dijalankan. Dan yang terakhir itu, tantangan dan prospeknya ke depan. Untuk tujuannya itu, yang pertama, menjelaskan profil dan tujuan Blue Carbon LLC. Yang kedua, menganalisis dan kegiatan utamanya, dan yang terakhir mengidentifikasi tantangan dan prospek pengelolaan karbon biru. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama memberikan pemahaman tentang konsep karbon biru internasional, yang kedua menambah wawasan tentang peran lembaga global dan mitigasi iklim, dan yang terakhir menjadi referensi penelitian lanjutan tentang pengelolaan karbon biru. Saya serahkan kepada moderator. Baik, lanjut di sini profil Blue Carbon, yaitu perusahaan berbasis di unit Emirat Arab yang berfokus pada konservasi dan restorasi ekosistem pesisir, serta mangrove, lamun, dan rawa asin. Tujuannya itu mendukung mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan ekosistem pesisir yang menyimpan karbon yang tinggi. Perusahaan ini bekerja sama dengan pemerintah, lembaga internasional, dan sektor satwa dalam menciptakan mekanisme karbon kredit yang transparan. Lanjut. Di sini ada tujuan dan strategi perusahaan, yaitu meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya ekosistem pesisir, mengembangkan mekanisme pembiayaan karbon biru yang adil, memperkuat kerjasama internasional untuk mitigasi perubahan iklim, serta menyediakan solusi bisnis hijau melalui perdagangan kredit karbon.
Baiklah, selanjutnya ada program dan kegiatan utama. Yang pertama yaitu konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir yang dilakukan untuk memulihkan ekosistem mangrove, lamun, maupun rawa asin sebagai penyerap karbon alami. Dan yang kedua ada pengembangan sistem karbon kredit berbasis pasar karbon, yaitu mengonversi hasil penyerapan karbon menjadi nilai ekonomi melalui mekanisme perdagangan karbon yang transparan. Dan yang ketiga ada riset terapan dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir, yaitu melibatkan pelatihan dan kerjasama ilmiah guna memperkuat peran masyarakat dalam menjaga ekosistem. Dan yang terakhir ada advokasi kebijakan lingkungan dan tata kelola kawasan lindung untuk mendorong kebijakan berbasis sains dan keadilan sosial untuk pengelolaan karbon biru yang berkelanjutan. Next. Baik, selanjutnya ada peran Blue Carbon LLC. Blue Carbon LLC ini berfungsi sebagai jembatan antara sektor publik dan swasta dalam menghubungkan kegiatan konservasi dengan manfaat ekonomi. Dengan melibatkan peran masyarakat lokal dalam setiap tahap pelaksanaan, lalu perusahaan ini juga turut memastikan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Nah, terdapat 4 aspek dari peran Blue Carbon LLC. Yang pertama itu sebagai pengembang proyek konservasi dan restorasi, kemudian menjadi fasilitator untuk pendanaan antara pemerintah dan investor, kemudian menjadi penyedia layanan teknis seperti pemetaan dan verifikasi karbon, lalu yang terakhir itu menjadi penggerak partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Jadi di sini ada implementasi program karbon biru oleh Blue Carbon LLC. Dan di sini untuk LLC itu telah bekerja sama dengan berbagai negara, terutama di Afrika dan Asia, untuk mengelola jutaan hektar kawasan pesisir. Dan proyek ini itu bertujuan untuk mengurangi emisi karbon global melalui konservasi hutan mangrove dan ekosistem rawa. Dan untuk metode measurement, reporting, dan verification itu digunakan untuk memastikan keakuratan data. Selain itu, proyek ini juga membuka lapangan kerja hijau dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, meski masih menghadapi tantangan transparansi dan hak lahan. Baiklah, selanjutnya Amar mungkin bisa mempresentasikan. Baiklah, selanjutnya itu adalah inovasi dan kerjasama Blue Carbon LLC. Blue Carbon LLC terus berinovasi dalam pengelolaan proyek karbon biru dengan menggabungkan teknologi digital, kolaborasi ilmiah, dan pendekatan berbasis komunitas. Melalui kerjasama lintas sektor, perusahaan ini berupaya memastikan proyek konservasi pesisir tidak hanya berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal. Yang pertama itu ada inovasi teknologi digital, menggunakan sistem pemantauan berbasis satelit dan blockchain untuk meningkatkan akurasi pengukuran karbon serta transparansi perdagangan karbon kredit. Yang kedua itu ada inovasi sistem MRV, measurement, reporting, dan verification, mengadopsi standar internasional untuk memastikan hasil proyek dapat diverifikasi dan dipercaya oleh pasar karbon global. Yang ketiga itu ada inovasi sosial dan partisipatif, melibatkan masyarakat pesisir melalui pelatihan dan pemberdayaan agar berperan langsung dalam konservasi dan restorasi ekosistem pesisir. Yang terakhir itu ada inovasi kemitraan global, membangun kolaborasi dengan pemerintah, lembaga riset, dan organisasi lingkungan untuk memperkuat efektivitas proyek dan memperluas cakupan konservasi. Baik, selanjutnya itu ada tantangan yang dihadapi. Jadi Blue Carbon LLC menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan proyek karbon biru, terutama terkait tata kelola dan transparansi. Beberapa kritik muncul akibat kurangnya keterbukaan dalam perjanjian pengelolaan lahan, minimnya keterlibatan masyarakat lokal, serta metode perhitungan kredit karbon yang belum sepenuhnya jelas.
Selain itu, faktor eksternal seperti penurunan harga karbon kredit, resiko penurunan iklim, dan kerusakan ekosistem akibat kebakaran atau deforestasi ilegal turut mempengaruhi efektivitas dari proyek ini. Meskipun demikian, prospek Blue Carbon LLC di masa depan sangat menjanjikan, di mana perusahaan ini telah menandatangani sejumlah kerjasama penting dengan negara-negara di Afrika dan Asia, memberikan akses terhadap wilayah konservasi yang luas dengan dukungan teknologi modern, tata kelola yang kuat, serta meningkatnya permintaan pasar karbon global. Blue Carbon LLC berpotensi menjadi pemimpin dalam proyek karbon biru internasional yang berkontribusi besar terhadap upaya dekarbonisasi dunia. Baiklah, selanjutnya prospek ke depannya untuk Blue Carbon Limited Liability Company. Di masa depan sangat menjanjikan karena mengingat meningkatnya komitmen global terhadap dekarbonisasi dan perlindungan ekosistem pesisir. Perusahaan ini memiliki keunggulan berupa akses lahan konservasi yang luas dan kemampuan teknologi yang memampuni. Melalui tata kelola yang baik dan kemitraan strategis, Blue Carbon LLC berpotensi memperluas proyek karbon biru berskala besar serta dapat menghasilkan volume kredit karbon bernilai tinggi di pasar internasional. Baik, di sini ada pun kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulan, Blue Carbon LLC berperan penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim melalui konservasi dan juga restorasi ekosistem pesisir. Program dan inovasi yang dikembangkan tidak hanya menekan emisi karbon, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan juga sosial bagi masyarakat. Pendekatan berbasis teknologi, kemitraan lintas sektor, serta partisipasi komunitas menjadi Blue Carbon LLC contoh nyata dalam keberhasilan integrasi antara lingkungan dan juga ekonomi hijau global. Dan untuk sarannya, yang pertama itu diperlukan peningkatan transparansi dan juga akuntabilitas dalam seluruh tahap proyek. Dan yang kedua, perlu keterlibatan aktif pada masyarakat lokal agar manfaat ekonomi merata. Dan yang terakhir itu, pemerintah harus mendukung kebijakan yang inklusif dan juga berkeadilan dalam pengelolaan karbon biru. Baik, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok 3 sampaikan mengenai lembaga yang kami pilih, yaitu tadi Limited Liability Company. Kami akhiri, terima kasih dan maaf apabila kami terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.